Hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, serta dimudahkan selalu urusannya, amin. Ya, kali ini kita akan membahas seorang mantan agen rahasia yang berhenti dari rutinitas membunuhnya. Mencoba hidup damai namun harus terusik kembali menjadi mesin pembunuh ketika sebuah peristiwa menimpanya. Walaupun hal seperti ini jarang terjadi, tapi ketika film berbicara hal yang nggak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan. I'm sorry to interrupt this therapy session, Papa. Di scene ini, Masamo memasuki ruangan atau kamar tempat Tyler disekap. Masamo pun memberikan makanan berupa roti kesukaan Tyler dan sebuah selimut untuk menemani tidur Tyler. Masamo pun berjanji akan membebaskan Tyler setelah misi-misinya selesai. Masamo pun berharap Tyler dapat mempercayainya, namun Tyler tak mempercayai semua itu. Dia berpikir semua bandit atau penjahat itu sama. Dia akan bernasib sama seperti ibunya, di mana akan dibunuh setelah misi-misi ayahnya selesai. Di scene selanjutnya, Donovan mulai khawatir karena Nero selalu berhasil menjalankan misi-misinya, di mana dia ketakutan pengkhianatannya terbongkar dan Nero datang untuk membunuhnya. Masamo pun menenangkan Donovan bahwa target selanjutnya sangat berbahaya dan Nero tidak akan sanggup menyelesaikannya atau pulang dengan selamat. That's what I'm worried about. Sementara itu, di dalam ruangan terlihat Tyler berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya. Dengan perlahan dan pasti, akhirnya tali itu bisa dilepasnya. Masamo pun kembali menghubungi Nero memberikan misi selanjutnya atau misi terakhir, di mana kali ini Nero diperintahkan membunuh bos kartel bernama Omar. Ketahui Omar adalah bos kartel legend yang bukan kaleng-kaleng, di mana sebagian kartel tunduk pada perintahnya. Rutinitas Omar selain berbisnis narkoboy, dia juga berbisnis perdagangan manusia. Dengan menyingkirkan Omar, maka Masamo akan menjadi penguasa kartel satu-satunya di Meksiko. Sementara itu, di kediaman Omar terlihat orang kepercayaannya melaporkan bahwa banyak kejadian aneh di minggu ini. Banyak bos kartel ditemukan tewas, dan yang tersisa sekarang hanyalah Omar dan Masamo. Omar pun meyakini bahwa semua ini adalah perbuatan Masamo, namun sedikit ragu karena mana mungkin bisa Masamo membantai para kartel dalam waktu terbilang singkat ini. Lama kemudian, tibalah Nero dengan tanpa basa dan basi membantai semua penjaga kediaman Omar. Walaupun mulai merangkak masuk, dengan skill tembak-menembak jarak dekatnya, sepertinya dia sama sekali tidak kesulitan. Seperti biasa, di kediaman Masamo melakukan nobar, menyaksikan kehebatan aksi-aksi Nero. Satu persatu pun anak buah Omar tumbang dibantai Nero sampai akhirnya Nero tertembak dari belakang. Yang menembaknya tak lain adalah Omar. Kediamannya, Masamo pun kecewa karena mesin pembunuhnya telah tumbang. Di sisi lain, Donovan terlihat senang dengan tewasnya Nero karena dengan ini nyawanya pun aman, tidak terancam lagi, di mana dia takut Nero mengetahui bahwa dialah otak semua ini. Interesting night. Tanpa banyak lama, Masamo pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang dan membunuh Omar. Dinilai kubu Omar sudah banyak kehilangan pasukannya. Kekuatan pasukan Omar pun sedang dalam keadaan lemah. Di markas Omar ternyata Nero masih hidup, di mana di sana Nero disiksa dan diinterogasi. Dari handphonenya, Omar mengetahui bahwa anaknya Nero sedang disekap. Omar pun menanyakan siapa orang yang mengirimnya membantai orang-orang kartelnya. Nero pun hanya menjawab tidak tahu secara detailnya. Nah, selama ini dia hanya berkomunikasi via telepon
belum pernah bertemu bertatap mata langsung dengan yang namanya Masamo. Or why I am your enemy. Nero pun menceritakan semua yang dilakukannya demi menyelamatkan anaknya yang disandra. Omar pun meyakini semua ini adalah perbuatan Masamo. Nero pun menanyakan tempat atau markasnya Masamo berada, karena dia yakin anaknya disekap di sana. Omar pun memberitahukan alamat lengkapnya markas Masamo, namun Omar tidak mengizinkan Nero untuk pergi ke sana karena Nero sudah membantai sebagian anak buahnya. Sebagai gantinya, nyawa Nero pun menjadi bayarannya. Omar pun mulai menodongkan pistolnya pada Nero dan akhirnya ya, tibalah para anak buah Masamo mulai menyerang. Kegaduhan di luar pun dimanfaatkan Nero untuk meloloskan diri, di mana walau tangannya terikat, Nero mampu menumbangkan anak buah Omar. Nero pun berhasil melepaskan ikatan tangannya dan akhirnya Nero pun membunuh Omar serta bergegas pergi ke tempat Masamo berada. Sementara itu, di kediaman Masamo merayakan kemenangannya bersama Donovan, dirasa Omar sudah tewas dan Masamo lah yang berkuasa penuh menjadi raja tertinggi para kartel. Donovan meminta Masamo membunuh Tyler. Permintaan itu pun ditolak Masamo mengingat Tyler hanyalah anak kecil, terlebih dia sudah berjanji pada Nero akan melepaskannya seusai sebuah misinya berakhir. Donovan pun mulai mengancam Masamo, dia akan meratakan menghancurkan Masamo apabila keinginannya tidak dipenuhi. Masamo pun akhirnya memberikan kunci pintu tempat Tyler disekap. Donovan pun mengirimkan melepaskan gas beracun yang terhubung ke ruang Tyler disekap. Ya, ternyata Tyler sudah tidak ada di ruangan itu. Nero pun tiba tanpa banyak lama berusaha masuk ke markas Masamo. Lihat Donovan melaporkan pada Masamo bahwa Tyler telah hilang dan pastilah Nero yang menyelamatkannya. Masamo memberitahukan bahwa dialah yang memindahkan anak itu menjauhkan dari Donovan. Dinilai Donovan pasti akan membunuhnya setelah misi selesai. Nero's dead. Dan pun mulai memanas. Di saat yang bersamaan tibalah Nero muncul, di mana Nero pun sudah mendengar semuanya tentang Donovan yang sangat berambisi ingin sekali membunuh anaknya. Nero pun lantas menanyakan kematian istrinya adalah ulah Donovan, dan selama ini yang mengkhianati membocorkan identitasnya adalah Donovan. Dengan penuh ketakutan, Donovan pun menjawab bahwa kematian istrinya karena keadaan yang memaksa sehingga dia harus menghabisi istrinya. Tanpa banyak pikir, Nero pun melepaskan tembakannya tepat mengenai kepala Donovan. Seketika itu pun Donovan pun tewas. Tembak-menembak pun berlanjut, keadaan semakin kacau tak terkendali. Sementara sisa anak buah Donovan dihabisi Masamo dan istrinya. Setelah Donovan dan anak buahnya rata, Nero pun menodongkan pistolnya serta menanyakan keberadaan anaknya. Masamo pun menyuruh istrinya membawa Tyler dan memberikannya pada Nero. Akhirnya Nero pun bisa bertemu dengan putranya. Nero yang masih terlihat kesal ingin menghabisi Masamo. Akhirnya Masamo pun berbicara bahwa dia memang bukan orang baik, namun dia selalu berusaha menepati janjinya serta menyelamatkan nyawa anaknya ketika Donovan ingin membunuhnya. Masamo pun mengingatkan Nero apabila membunuhnya maka akan ada bermunculan bos-bos kartel yang baru yang akan memanfaatkan kehebatan orang seperti Nero. Mengingat sekarang dialah penguasa dunia kartel, Masamo pun menjanjikan keamanan Nero dan anaknya selama tinggal di negara Meksiko. Go. Live at your house at the beach. Akhirnya Nero dan anaknya pergi menaiki motor gede dan film pun berakhir.
Ya, film yang sangat menginspirasi kita, di mana pria sejati adalah pria yang selalu menepati janjinya. Sebelumnya, terima kasih untuk semuanya ya yang sudah mendukung channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next time. Dadah. As you